teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas tentang pembahasan video yang kemarin, yaitu dasar-dasar perpajakan. Dan kali ini aku akan membahas tentang sistem pajak dan tarif pajak. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Oke, jadi yang pertama aku akan membahas tentang sistem perpajakan. Apa itu sistem pajak? Perpajakan merupakan sistem yang kompleks dan harus dianalisis dengan pendekatan yang multidisiplin. Sistem perpajakan yang baik seharusnya ditopang oleh dua hal, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan. Dikutip Mansuri menyebutkan bahwa sistem perpajakan terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu tax policies, tax law, dan tax administration. Dan aku akan menjelaskan tentang yang tadi. Yang pertama ada kebijakan pajak atau tax policies. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Yang kedua, ada supply side tax policies. Yang dimaksud dengan supply side policies adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pasar dengan cara meningkatkan kapasitas ekonomi untuk memproduksi sehingga kurva penawaran naik. Yang ketiga, ada kebijakan tax cut. Penurunan beban pajak atau tax cut merupakan salah satu bentuk supply side policies yang lebih sering dipilih ketimbang supply side policies lainnya. Dengan memahami filosofi dasar konsepsi supply side tax policies, maka regulasi ketentuan perpajakan yang masih belum diatur atau belum jelas. Terus deregulasi peraturan perpajakan yang mengakibatkan cost of taxation yang tinggi serta deregulasi peraturan perpajakan yang mengganggu cash flow merupakan bagian dari konsepsi supply side tax policies. Regulasi perpajakan atas transaksi yang belum ada atau belum jelas ketentuan perpajakannya dapat mengurangi cost of taxation karena dapat meminimalkan potensi dispute. Lalu ada administrasi pajak atau tax administration. Sebagaimana dikatakan oleh Knudsen, meskipun dengan secara universal diakui bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan kebijakan pajak. Namun pada kenyataannya, kajian tentang administrasi pajak cenderung diabaikan. Lalu ada teknik pemungutan dan asesmen pajak. Pemungutan pajak merupakan tujuan utama administrasi pajak dan yang menjadi alasan mengapa ada administrasi pajak. Ada 3 teknik dalam pemungutan pajak, yaitu ada self-assessment system, ada official assessment system, dan ada hybrid system atau semi self-assessment system. Lalu ada syarat sistem perpajakan Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia bertujuan untuk mengatur perpajakan Indonesia. Walaupun pajak bertujuan untuk mengisi kas negara dengan memungut iuran dari masyarakat, tapi pengenaan pajak harus memperhatikan unsur keadilan agar kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan cukup baik. Syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama ada syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, dan syarat finansial. Ada sistem pajak yang berlaku untuk dapat bedakan berbagai macam, yaitu ada sistem perpajakan Indonesia, ada self-assessment system, dan ada withholding system. Ada asas sistem perpajakan Indonesia. Fungsi utama pemungutan pajak ialah untuk dapat memenuhi keuangan negara, maka pemerintah menggalakkan pemungutan pajak kepada seluruh lapisan masyarakat. Agar pemerintah dapat mengenakan pajak kepada seluruh lapisan masyarakat, maka ada 3 asas pemungutan pajak yang digunakan oleh pemerintah, yaitu asas domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber. Untuk memenuhi dalam pemungutan pajak dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka pada saat ini pemerintah menggunakan sel-sel campuran terutama untuk menghitung pajak penghasilan dan menggunakan 3 asas di atas sebagai unsur dalam sistem perpajakan Indonesia. Sekarang kita lanjut untuk tarif pajak. Pengertian tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu sistem dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda.
Secara struktural, menurut tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada tarif proporsional atau a-proportional tax rate struktur. Yang kedua ada tarif regresif atau a-regressive tax rate struktur. Yang ketiga ada tarif progresif atau a-progressive tax rate struktur. Yang keempat ada tarif degresif atau a-degressive tax rate struktur. Tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah kata atau salah pengertian, mohon dimaafkan. Makasih udah mau nonton. Dan maaf banget kali ini aku bikin slide karena aku ya ada sesuatu. Oke. Pokoknya makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.